Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Semoga semangat kita selalu terjaga dan semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan keinginan kita, lancar dan bermanfaat. Nah, coba perhatikan. Di sini Ibu berikan gambar. Bisa kita baca I love math. Ibu berharap dengan adanya gambar ini kalian bisa merasakan bahwasanya cintai matematika agar apapun yang diberikan terhadap kalian terkait dengan matematika itu bisa diterima dengan baik. Walaupun itu sulit ataupun mudah, itu semua terserap dengan baik. Jangan ada tendensi apapun, netralkan dahulu otak kalian sehingga kalian bisa menerimanya dengan baik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Namun sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang sifat-sifat limit fungsi ya di materi Matematika Wajib kelas 11. Ada berapa banyak sifat-sifat limit fungsi ini? Itu ada 9 sifat yang sudah pernah kalian kenal. Bentuk yang pertama sampai yang ke-9 ini bukan hal yang asing ya. Jika ada limit X mendekati C dari suatu konstanta, itu maka nilainya akan konstanta itu sendiri. Begitu juga kalau ada sebuah fungsi X, maka X-nya digantikan oleh C, maka nilainya sebesar C. Ada operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan bentuk akar. Itu juga bisa kita partisi dengan masing-masing ya. Saya tidak akan membahas lebih banyak, ini bisa kalian pahami sendiri. Berikutnya adalah, nah di sini ada teorema limit apit. Apa itu teorema limit apit? Teorema limit apit ini digunakan untuk mencari sifat-sifat fungsi trigonometri atau nilai limit yang lain. Hukumnya, hukum apit itu sendiri berbunyi seperti ini. Misalkan ada 3 fungsi, yaitu fx kurang dari gx kurang dari sama dengan hx, dengan gx dilihat di sini diapit oleh 2 fungsi, yaitu fx dan hx. Untuk semua x di sekitar a, namun x tidak sama dengan a. Nah, jika diberikan nilai limit x mendekati a dari suatu fungsi fx dan limit x mendekati a dari suatu fungsi hx yang bernilai sama yaitu L, maka kita bisa mencari nilai limit gx-nya karena tadi gx-nya itu sudah diapit oleh fx dan hx, maka nilai limitnya berapa? Nilai limit dari gx itu sendiri juga sama, yaitu bernilai L. Nah, teorema limit apit ini banyak digunakan untuk membuktikan nilai-nilai dari suatu fungsi trigonometri. Kalian bisa pelajari di buku paket tentang bagaimana membuktikan sifat-sifat limit fungsi trigonometri ditemukan dengan menggunakan teorema limit apit ya. Berikutnya, sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, sifat ini seperti yang tadi Ibu bilang, bisa diturunkan dengan menggunakan teorema limit apit sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Ada limit x mendekati 0 dari sin x per x itu akan sama dengan 1. Nah, di sini kalian perhatikan, sifatnya itu berlaku untuk x mendekati 0 ya, bukan yang lain. Untuk limit x mendekati 0 itu kalau bentuknya dan bentuk trigonometrinya kita perhatikan. Bentuk trigonometrinya itu ternyata bentuknya sin dan tan saja ya, tidak ada cos. Dan bisa berpasangan juga sebenarnya sin dengan tan. Di sini dilihat jika ada bentuk sin, kalian fokus pada koefisien dari sudutnya. Koefisien dari sudut X ini sendiri itu 1 kan? Di yang bawah juga 1 dibagi 1, jadi kalian cukup membaginya dengan atas dan bawah atau pembilang dan penyebut. Nah, di sini berapa? 1. Yang di bawah juga 1. Jadi nilainya menjadi 1. Begitu juga dengan tan, begitu juga kalau bukan 1. Di sini tinggal kalian fokus A-nya dan fokus B-nya. Jadi koefisiennya yang dilihat. Tapi dengan catatan jumlah X yang di pembilang dengan di penyebut itu sama. Kita lihat jumlah X yang di pembilang ada berapa? Ada 1. Jumlah X di penyebut ada berapa? Ada 1. Nah, kalau tidak sama bagaimana? Kalian bisa mengubah bentuknya atau ada yang bisa menggunakan sifatnya dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya.
Nah, di sini ada bentuk sin dengan tan yang terpisah. Sebenarnya bisa juga digabungkan. Bagaimana ketika ada bentuk sin AX per sin BX? Ini juga sama ya. Yang penting limit X-nya mendekati 0. Nah, kita lihat ada gabungan antara sin dengan tan. Jumlah X-nya sama di atas 1 di bawah 1 sehingga tetap bentuknya bernilai A per B. Fokus kepada bentuk koefisien masing-masing baik untuk pembilang maupun penyebut. Lalu sifat limit sudah. Nah, kita memasuki bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Sebenarnya nggak beda jauh dengan yang aljabar, tapi ada beberapa tambahan saja, yaitu di bagian menggunakan limit sifatnya, yaitu sifat limit fungsi trigonometri ya. Langkah pertama setiap kalian mendapatkan soal tentang limit, langkah pertama itu adalah dengan cara substitusi langsung. Bukan cara yang lain, substitusikan dulu. Jika substitusi langsung sudah mendapatkan nilai, maka sudah berakhir di cara pertama. Namun, jika kalian menemukan bentuk tak tentu. Apa itu bentuk tak tentu? Nih, bentuk tak tentu di sini ada. Bentuk tak tentu ketika kalian sudah substitusi mendapatkan nilai 0 per 0 atau tahingga per tahingga, ataupun 0 dikali tahingga dikurangi tahingga, atau 1 pangkat tahingga, 0 pangkat tahingga, ataupun tahingga pangkat 0, maka itu tidak berakhir di situ. Menggunakan cara apa? Kalian selesaikan dengan menggunakan cara yang lainnya, yaitu cara yang kedua bisa menggunakan faktorisasi, ataupun cara yang ketiga menggunakan sifat limit fungsi trigonometri yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun, bagaimana cara menggunakan cara kedua dan ketiga? Tentunya kalian harus bisa melihat kira-kira soal ini bisa difaktorkan atau tidak, atau apakah cukup dengan sifat limit. Nah, kalian harus bisa jeli di situ. Sebelum ke bentuk cara faktorisasi atau sifat limit, kalian harus memiliki prasyaratnya. Kalian tidak lupakan dengan bentuk identitas trigonometri, rumus selisih dan jumlah. Nah, ini nih kita lihat. Identitas trigonometri yang sering muncul itu bentuk 1, 2, dan 3. Ini yang paling sering nih, yang banyak digunakan dalam menentukan nilai limit fungsi, terutama bentuk ya cos kuadrat itu harus diubah bentuk 1 min sin kuadrat. Kenapa? Karena sifat limit fungsi trigonometri itu sendiri adanya bentuk sin dengan tan. Nah, kalau rumus jumlah dan selisih sudutnya yang sering muncul itu adalah bentuk yang ke-8 dan 7 juga. 7 dan 8 yang paling sering. Tentunya ini kalau yang 7 sering dipakai untuk pemfaktoran, sedangkan untuk yang ke-8 itu bisa faktor dan sifat limit ya. Nih, bentuk cosnya diubah dalam bentuk sin kuadrat. Lalu ada juga yang sering muncul itu adalah bentuk yang ini nih, 18, 19, dan 21. Jadi bentuk penjumlahan atau pengurangan diubah dulu menjadi bentuk perkalian. Ini yang nggak boleh lupa ya. Semua rumus ini seharusnya sih tidak dilupakan begitu saja, karena banyak digunakan di materi-materi lain. Nanti kalau kalian lupa bisa buka-buka lagi ya di sini. Nah, kita lihat ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Jadi, tadi Ibu udah jelasin. Dalam menentukan nilai limit, cara pertama adalah substitusi dulu. Kalau bentuknya sudah dapetin angka berarti sudah berakhir. Tapi kalau misalnya bentuk tak tentu, maka kita gunakan dua cara yang lainnya. Soal yang pertama tadi kita lihat, kita substitusi terlebih dahulu. Substitusi itu berarti apa? Mengganti nilai X sesuai dengan yang diminta, yaitu diganti dengan pi per 3. Masih ingat ya, ini satuan radian nih, pi itu senilai dengan 180 derajat. Berarti ini sin 2X, 2 dikali pi per 3. X-nya diganti dengan pi per 3, begitu juga cos pi per 3. Tadi pi per 3 itu 180 dibagi 3, itu berarti 60. 60 dikali 2 berarti 120. Nah, 120 di kuadran mana? Ini kalian harus ingat juga materi tentang kuadrannya ya. Sudut istimewa, kuadran, relasi sudut, di mana
Oh, 120 ini ada di kuadran 2. Nilai sin itu positif negatif. Positif. Itu senilai dengan berapa? Rumus kuadran 2 itu apa? 180 dikurangi. 180 kurangi berapa supaya nilainya dari 120? Itu dikurangi 60. Maka akan senilai dengan sin 60. Sin 60 berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Sedangkan yang di bawah cos pi per 3. Pi per 3 itu tadi sudah disebutkan itu senilai dengan 60. Cos 60 itu setengah. Berarti kita bisa setengah dengan setengahnya bisa kita habis ya. Bisa kita bagi sehingga tinggal tersisa dengan akar 3. Nah, ini sudah berupa angka, berarti kita tidak perlu mencari dengan cara lainnya. Lalu cara soal yang kedua. Di sini ada limit x mendekati pi per 2, 1 dikurangi sin x per cos kuadrat x. Nah, seperti yang tadi sudah dibilang, kita substitusikan terlebih dahulu. Kita ganti dengan x-nya menjadi pi per 2, diperoleh ternyata apa? 0 per 0. Tadi sudah Ibu bilang, 0 per 0 itu merupakan bentuk tak tentu, sehingga tidak berakhir di sini, tapi kita gunakan cara lainnya, yaitu bisa faktorisasi atau bisa limit fungsi, tergantung bentuknya. Kita lihat. Nah, kalau bentuk sin sendiri itu sudah sederhana ya. Yang perlu kita ganti adalah cos kuadrat x. Dengan menggunakan identitas trigonometri, cos kuadrat itu bisa diganti dengan 1 min sin kuadrat. Nah, kita juga tahu 1 min sin kuadrat. Pernah Ibu bilang, jika ada bilangan dikurangi bilangan tertentu, maka kita bisa faktorkan dengan mudah, yaitu dengan bentuk akar dari 1, 1. Akar dari sin kuadrat, sin. Tinggal bentuknya plus dan minnya. 1 plus sin x, 1 min sin x. Nah, kita lihat ada yang sama ya di sini ya. Kita bisa membaginya, berarti tinggal tersisa 1 per 1 plus sin x. Nah, setelah kita dapat bentuk sederhananya, maka substitusi lagi. Jangan berakhir di sini, tapi kita gunakan substitusi karena pemfaktorannya sudah selesai di sini. Substitusinya kita sama dengan yang tadi, ganti x-nya dengan pi per 2. Maka diperoleh nilai 1 per 2. Lalu berikutnya, yang ketiga, nah di sini kita lihat. Kalau dilihat dari bentuknya, ini ada bentuk sin dengan tan dan aljabar x ya. Nah, kalau di situ berarti kira-kira sifat apa? Tapi sebelum ke sana kita masukkan dulu ya terlebih dahulu substitusi. Ternyata bentuknya 0 per 0 lagi. Maka kita bisa menggunakan dua cara yang tadi. Apakah mudah dengan faktorisasi atau justru soal ini hanya bisa dengan menggunakan sifat limitnya. Nah, kita lihat. Kalau dilihat dari bentuknya, ini kan bentuknya sin dengan tan. Sifat limit tadi juga bentuknya sin dengan tan. Maka cara lainnya adalah dengan menggunakan sifat limit trigonometri. Dengan bagaimana? Kita perhatikan bentuk x-nya. Di atas x-nya ada berapa? 2. Di bawah juga ada 2. Pas ya. Kalau pas itu tinggal kita partisi saja. Negatif 2, konstanta keluar saja. Nah, sin x kita pasangkan dengan x yang ini. Tan x juga pasangkan dengan x yang satunya. Sehingga diperoleh kita tahu sifatnya apa ini? 1 ya. Yang ini juga 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan negatif 2. Nah, bagaimana? Bisa dipahami ya. Kalau kalian masih belum tahu, putar aja lagi berkali-kali sampai kalian paham. Dan kita bisa diskusikan di grup kita. Nah, untuk tugasnya kalian coba ulang kembali yang kemarin sudah dikerjakan dengan menggunakan konsep-konsep yang sudah Ibu berikan tadi. Itu di halaman 21 buku paket. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Ingat, teruslah belajar supaya menjadi pemilik masa depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.